Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang beberapa landasan pengembangan kurikulum. Ya. Beberapa landasan pengembangan kurikulum ada landasan psikologis, ada landasan sosial budaya, dan kemudian ada landasan kebahasaan. Saya sudah menyaksikan beberapa video yang dikirimkan oleh beberapa yang bertugas, ya. Tapi nampaknya cukup jauh ya dari apa yang kita maksud ya, dari landasan-landasan pengembangan kurikulum itu. Jadi ada landasan psikologis ya, tapi tidak perlu berbicara tentang ilmu psikologi. Ya, ilmu psikologi itu apa? Jadi kemudian ada yang membahas tentang psikologi macam-macam, ya, psikologi perkembangan, psikologi anak, ya, psikologi belajar. Itu bukan sebenarnya bukan itu ya yang kita maksud dengan landasan psikologis ya, dalam pembelajaran dalam penulisan buku ajar ya, penulisan buku ajar bahasa Arab. Nah, ini ada beberapa catatan saya ya, ini bisa dilihat, bisa disaksikan. Ini landasan kurikulum. Ini ya, ada tiga landasan itu, psikologi, sosial budaya, kemudian kebahasaan. Kemudian ada satu yang di sini belum saya tulis, yaitu landasan pedagogis. Landasan pedagogis itu maksudnya landasan kependidikan. Itu landasan pedagogis. Kita mulai dari yang pertama, landasan psikologis. Ya, landasan psikologis itu ada 7 ini, ada 6. Ya, 6 landasan psikologis itu dalam penyusunan buku ajar bahasa Arab. Jadi kita tidak perlu membahas tentang ilmu psikologi. Ini nggak ada kaitannya dengan ilmu psikologi ya. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan psikologis itulah apa yang melandasi penyusunan bahasa Arab. Nah, ini yang pertama, motivasi. Ya, motivasi itu bahasa Arabnya ad-dafi'iyah. Ad-dafi'iyah. Kemudian orientasi, al-ittijahat. Kemudian jenis kelamin, al-jins. Kemudian usia, asin, kecerdasan, az-zaka. Az-zaka, kecerdasan, bukan al-maharah. Al-maharah itu keterampilan. Kecerdasan, az-zaka. Perbedaan individual, al-furuq, al-fardiyah. Ini yang kita maksud dengan landasan-landasan psikologis itu. Artinya buku ajar yang kita susun itu harus mempertimbangkan ini semua. 6 hal ini ya. Kita bahas satu persatu. Motivasi. Motivasi itu ya. Ini apa? Teori-teori ya tentang motivasi, nanti bisa dibaca saja itu. Ya, motivasi, ada teori hierarki, ada teori macam-macam ya tentang motivasi. Kemudian ini teori motivasi. Nah, ini ya tugas guru dalam pembelajaran bahasa Arab, kemudian dalam penyusunan buku ajar ini mempelajari kebutuhan remaja melalui berbagai macam pendapat orang dewasa. Jadi remaja punya maksud, punya tujuan, ya punya motivasi dalam melakukan sesuatu. Nah, untuk mengetahui itu semuanya ya mungkin sulit untuk mendapatkan informasi langsung dari mereka ya, tapi dari kalangan ahli itu atau yang disebut di atas ini ya, ada beberapa teori motivasi itu ya. Teori X dan teori Y ya, kemudian ada teori kebutuhan itu ya. Kemudian mengadakan angket ini ya,
seorang guru sebaiknya melakukan itu ya, sekali dalam setahun atau paling enggak 5 tahun sekali untuk mengetahui motivasi murid ya, murid mereka belajar itu apa ya. Kalau kita di Ma'had Umar itu selalu motivasi belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran hadis itu saja ya. Dari dulu saya pernah melakukan itu mengangket itu ya, dari 150 ya, mahasiswa yang masuk, mahasiswa baru yang masuk ke Ma'had Umar itu 148 itu kompak semuanya mengatakan tujuan belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran hadis. Kemudian satu mahasiswa saja yang mengatakan saya ingin bekerja di Timur Tengah. Itu. Kemudian satu yang lain saya ingin berbicara dengan orang Arab. Nah, itu motivasi pembelajar kita ya dalam belajar bahasa Arab. Ternyata semuanya seperti itu. Ya, apakah motivasi itu benar? Ya secara awal ya benar aja ini motivasi sendiri ya. Tetapi fungsi guru di sini mengembangkan motivasi itu. Ya, bersikap sensitif ini tugas guru ya terhadap kebutuhan yang tiba-tiba muncul dari siswa yang berada di bawah bimbingannya. Nah, tadi di awal mahasiswa atau calon mahasiswa itu motivasinya belajar bahasa Arab. Nah, ketika berjalan seiring dengan waktu, saya yakin motivasi itu akan menjadi berubah atau bertambah. Motivasi itu ada dua macam motivasi itu, motivasi parsial dan motivasi kompleks. Motivasi parsial itu motivasi yang apa ya, sebagian-sebagian gitu, sepotong-sepotong ya, motivasi parsial. Saya belajar bahasa Arab ingin memahami Al-Quran dan hadis, atau dalam bahasa Arab disebut ad-dafi'iyah al-juz'iyah ya, ad-dafi'iyah al-juz'iyah itu motivasi yang sifatnya parsial. Nah, motivasi yang kompleks itu motivasi yang bermacam-macam dalam melakukan satu pekerjaan. Ya, jadi saya belajar bahasa Arab karena ingin satu, ya, memahami Al-Quran hadis, dua, ingin berbicara dengan orang Arab secara langsung, tiga, ingin menulis buku berbahasa Arab, empat, ingin bekerja di Timur Tengah, lima, ingin kuliah di Timur Tengah, enam. Nah, itu motivasi yang sifatnya kompleks. Ya, ada ya, atau kadang juga disebut sebagai aghrab ya, aghrab atau tujuan. Nah, buku ajar yang sampean susun itu harus melihat motivasi siswa itu, motivasi mereka apa dalam belajar bahasa Arab itu. Kalau motivasinya hanya memahami Al-Quran hadis, ya itu motivasi yang ya cukup rendah ya. Kalau motivasinya memahami Al-Quran hadis saja ya, tapi bagaimanapun ya kita harus menyesuaikan dengan motivasi murid itu, karena guru itu mengajar apa yang dibutuhkan murid ya, bukan mengajar apa yang diketahui oleh guru, tapi guru itu mengajar apa yang diinginkan ya oleh mahasiswa kita, oleh murid-murid kita. Makanya kita yang menyusun buku bahasa Arab yang digunakan untuk melanjutkan studi tingkat lanjut S1 itu beda dengan mengajar bahasa Arab untuk TKW. Untuk orang yang mau ke Arab sana hanya untuk komunikasi dengan majikannya, itu bukunya berbeda. Ya, karena itu buku bahasa Arab kita harus menyesuaikan itu. Ya, kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday, Al-Arabiyyah Lin-Nasiin, Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyyah, itu buku-buku yang disiapkan untuk mahasiswa yang nantinya akan belajar agama, belajar di perguruan tinggi yang bahasa pengantarnya bahasa Arab.
Itu silsilah ta'lim lughah Arabiyyah, ya Arabiyyah baina yadayk, Arabiyyah alam, itu untuk itu. Untuk itu. Jadi tidak hanya sekedar untuk komunikasi. Itu yang pertama, psikologis yang pertama, yaitu motivasi. Motivasi. Kemudian yang kedua orientasi, persepsi, ya orientasi murid terhadap dirinya sendiri, orientasi murid terhadap pembelajaran bahasa Arab, orientasi murid terhadap bahasa Arab itu sendiri, orientasi murid terhadap budaya Arab, orientasi guru terhadap budaya bahasa dan budaya Arab. Semakin bagus orientasi seseorang itu terhadap bahasa Arab, terhadap PPA, terhadap budaya Arab, ya, baik itu dari pihak guru maupun dari murid, maka akan semakin baik, ya, semakin baik dalam pembelajarannya, yaitu orientasi. Jadi bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri dalam belajar bahasa Arab. Jadi bagaimana murid itu memandang dirinya sendiri ketika dia sedang belajar bahasa Arab. Ini kita sering ya merasakan suatu perbedaan yang luar biasa. Saya nggak tahu mengapa. Saya nggak tahu mengapa. Kalau saya misalnya ya komunikasi dengan pelajar bahasa Inggris di kampung Inggris ya di Kediri itu. Ya, kalau kita menanya kepada mereka, kamu belajar bahasa Inggris berapa tahun? 2 tahun. Satu di Master Cullen itu dan satunya di tempat ini itu nih 2 tahun saja. Terus ditanya, kamu bisa bicara bahasa Inggris? Ya, dengan PD-nya mereka mengatakan bisa. Bisa. Ya, saya bisa. Ya, dan bahkan tidak sedikit yang kemudian mereka pulang ke kampung halaman masing-masing dan mendirikan kursus bahasa Inggris. Ya, dengan hanya belajar 2 tahun bahasa Inggris. Tapi mahasiswa ma'had, apakah seperti itu? 2 tahun belajar bahasa Arab, ya, kemudian ditanya apakah Anda bisa berbahasa Arab, Anda bisa berbicara bahasa Arab, jawabannya apa? Apa jawabannya? Mbak Hazifatur, Mbak Hajar, Amelia, Mbak Azifah, Aldina, kok pada nutup kamera semua sih? Mbak Hidayatus, apa jawabannya? Bisa bahasa Arab. Apa jawaban Anda? Abdul Baki, apa jawaban? Kalau ada yang bertanya, kamu bisa bahasa Arab? Olil. Nah, itu berarti orientasi Anda dalam memandang diri Anda dalam berbahasa Arab itu sangat rendah. Nah, buku bahasa Arab itu disusun untuk mengembangkan itu. Tawadhu, itu bukan tawadhu. Tawadhu itu bukan di situ tempatnya. Kalau waktu ujian, dosen sampean memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah dijawab sederhana gitu? Ya enggak. Makanya di sini saya memberikan beberapa pertanyaan ya sebagai tugas itu ya. Tulis pendapat Anda dalam 250 sampai 500 kata. Itu kok dikit banget ya nulis. Ya, tawadhu sekali. Ya, nulis cuma 50 kata, ya, 70 kata. Padahal pertanyaannya lo jelas. Tulis jawaban Anda antara 250 sampai 500 kata. Artinya apa? Kata-kata itu juga termasuk dalam pertanyaan gitu. Jadi kalau menulisnya di bawah 250 ya akan dikurangi. Atau menulisnya di atas 500 ya akan dikurangi. Nah, itu ya nanti ini orientasi kita terhadap bahasa Arab, orientasi di buku ajar itu harus menumbuhkan orientasi kepada arah yang positif. Ya, selama ini budaya Arab itu selalu dipandang buruk gitu. Ya, yang mengucilkan perempuan, ya, yang budaya orang Arab itu apa ya, bahlul ini ya, bahlul dan macam-macam. Nah itu
sering kita temukan yang model-model begitu itu. Nah, buku bahasa Arab sampean harus menumbuhkan itu, menumbuhkan orientasi yang baik, ya, baik bagi siswa ke dalam bahasa Arab atau bagi guru di dalam bahasa Arab. Ya, bagaimana mungkin Anda akan sukses belajar bahasa Arab sedangkan Anda memandang buruk bahasa Arab itu sendiri. Nah, ini landasan psikologis yang kedua. Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, buku Anda yang akan Anda susun itu digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Atau digunakan untuk semuanya, laki-laki dan perempuan. Kalau digunakan untuk perempuan, maka muatannya harus lebih banyak daripada ketika digunakan untuk laki-laki. Ya, karena apa? Perempuan lebih cepat ya pertumbuhan bahasanya daripada laki-laki. Nah, itu diakui dalam penelitian gitu. Jadi kalau buku itu digunakan untuk perempuan, khusus untuk perempuan, mahat putri gitu ya, maka nuansa bahasanya, ya, muatan bahasanya harus lebih banyak, harus lebih padat. Nah, ini apa ya? Gestur tubuh misalnya. Ya, gestur tubuh gerakan ya, dalam masyarakat Arab penutur pria relatif lebih banyak menggerakkan tangannya dibanding wanita. Nah, itu artinya apa? Ketika buku itu disusun untuk laki-laki, ya, maka tadribat yang sifatnya gerakan itu lebih banyak. Nah, tapi yang untuk perempuan, tadribat yang sifatnya kosakata, mengungkapkan, ya, itu lebih banyak. Nah, itu landasan psikologis yang kedua dalam menyusun lughah lughawiyah, permainan bahasa. Untuk permainan bahasa laki-laki, itu permainan bahasanya diarahkan kepada yang menggunakan fisik. Tapi untuk perempuan, ya, itu main tebak kata misalnya. Itu untuk yang perempuan. Nah, untuk yang laki-laki, misalnya menjodohkan antara tulisan dengan gambar, ya, mencocokkan, dan itu tempatnya jauh. Jadi misalnya lughah lughawiyahnya untuk laki-laki yang membutuhkan fisik. Ketika materi bahasanya tentang ajza'ul a'dha'ul jismi. Ya, a'dha'ul jismi itu ada salah satu materi di SD kelas 3 loh, enggak kelas 4 gitu ya. A'dha'ul jismi. Nah, lughah lughawiyahnya itu berupa mencocokkan antara, di sana ada gambar, misalnya di depan kelas ada gambar ini, gambar kepala, gambar kaki, gambar mata, telinga, dan lain-lainnya. Terus kemudian di belakang itu ada tulisan-tulisan yang banyak, yang murid itu disuruh memilih tulisan yang ada, kemudian membaca dengan suara yang keras, kemudian menempelkan kertas itu yang ada tulisannya tadi ke gambar yang ada di depan kelas itu butuh fisik, dan itu sangat cocok untuk laki-laki. Nah, begitu ya buku ajar yang kita susun. Jadi membedakan antara untuk siapa, karena laki-laki lebih cenderung kepada okolnya, ya, sementara perempuan lebih cenderung kepada hatinya. Jadi mengungkapkan apa yang ada dalam hati, ya gitu. Itu landasan psikologis yang kedua. Yang pertama tadi apa? Motivasi. Yang kedua apa? Orientasi itu ittija. Ya, ittija. Yang ketiga apa tadi? Jenis kelamin. Itu landasan psikologis dalam pembelajaran bahasa Arab. Lagi ya, ada teori tabu. Ini tabu memiliki peranan yang penting ya dalam berbahasa. Nah, wanita biasa akan menghindari hal-hal yang sifatnya jorok. Nah, ini ya. Sebenarnya ya hampir sama ya wanita dengan laki-laki, ya, hal yang jorok. Jorok itu bahasa Arabnya lamisas, hal yang tabu. Lebih laki-laki perempuan nggak suka, tapi perempuan lebih tidak menyukai itu. Makanya dalam memilih jamak, misalnya ya jamak dari torik, ya, itu kita jamakkan
atau thariqah. Ya, tori jamak dari thariqah. Itu kita jamakkan thara'iq. Ya, kalau yang dari Jawa terus kemudian dijamakkan turuk, itu mesti agak bagaimana. Nah, begitu. Ini guru harus cerdas gitu dalam memilih apa yang harus disajikan kepada murid. Ya, ini landasan yang kedua, jenis kelamin. Ya. Perempuan lebih cepat berbahasa, ya memang ya dalam aktivitas berbahasa. Nah, itu keempat, usia. Ya. Kemarin ketika ada yang membahas tentang psikologi perkembangan itu ya, seharusnya dihubungkan ke sini. Ya, bahwa buku bahasa Arab yang digunakan untuk anak-anak itu mesti beda dengan untuk remaja dan untuk dewasa. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Nah, ini beberapa penjelasan aja. Nah, anak lebih mampu berbahasa daripada orang dewasa. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya mengajar bahasa itu pada anak itu jauh lebih sukses daripada mengajar pada orang dewasa. Karena apa itu? Otak anak masih bersih, mampu menuturkan bunyi seperti penutur asli. Anak-anak itu belajar bahasa secara alami. Dia nggak banyak nanya, anak. Yang penting ikuti. Itu anak. Yang penting ikuti apa yang diucapkan oleh orang-orang sekitarnya, itu bagi anak selesai. Tapi bagi orang dewasa nggak akan selesai itu. Ini mengapa kok dibaca doma? Ini mengapa kok tindomate? Ini mengapa kok? Wah, begitu itu. Itu kalau orang yang dewasa. Untuk anak tinggal mengikuti apa yang diucapkan oleh orang sekitarnya dan sudah mengikuti saja. Ya, orang Arab 5 tahun itu pintar bahasa Arab jauh lebih baik daripada kita yang sudah di umur 2 tahun. Ya, yang belajar secara alami itu anak. Ya. Nah, ini positif negatif pembelajaran bahasa kalau diajarkan pada ini, pada usia-usia ini. Positifnya anak 3-10 tahun itu aktivitas fisik, dan itu lebih menancap, lebih berhasil. Pembelajaran lebih interaktif pada anak itu. Tuturan bahasa lebih alami. Ya, memiliki pengaruh yang kuat dan ingatan pada masa fase mendatang. Jadi bahasa yang dipelajari oleh anak itu akan teringat ya sepanjang masanya, sekalipun itu bahasa kedua. Nah, bukan bahasa pertama, apalagi bahasa pertama. Ya, apalagi ya bahasa pertama kita atau bahasa ibu. Ya, kenapa dikatakan bahasa ibu? Karena yang mengajari bahasa itu ibu, bukan bapak. Ya, bapak kerja, ibu yang bersama dengan anak. Makanya disebut bahasa ibu, bukan bahasa bapak. Dan belum pernah ada cerita di dunia manapun bahwa anak gagal mempelajari bahasa ibu. Belum pernah ada. Dan itu tidak butuh kecerdasan. Makanya pembelajaran bahasa itu tidak butuh kecerdasan, yang butuh keterampilan. Makanya dalam belajar bahasa itu tidak ada istilah memahami, kecuali hanya fahmul makro. Memahami bahasa Arab dengan baik itu fahmul makro saja. Dalam belajar bahasa itu adalah mempraktekkan keterampilan. Yang ada itu terampil dalam mengucapkan, terampil dalam membedakan, terampil dalam nah gitu. Itu bahasa. Jadi bukan memahami. Memahami itu tingkat rendah. Itu level 2 loh ya. Dalam taksonomi Bloom. Ya, mengetahui, memahami itu kan. Nah, mempraktekkan itu sudah tingkat tinggi. Itu sisi positifnya. Negatifnya ini akan menyebabkan campur aduk nanti antara bahasa pertama dengan bahasa kedua, antara bahasa asli dengan bahasa yang dipelajari itu bisa jadi saling tubruan, ya. Kurang mampu didesain secara sadar, ya, karena memang pembelajaran bahasa untuk anak itu dilakukan secara tidak sadar, tidak dapat dilakukan secara berurutan. Itu anak-anak. Ya, jadi kalau sampean menyusun kurikulum untuk anak TK, ya
poin-poinnya saja, tidak sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Ya, untuk anak SD kelas 1, kelas 2 itu juga demikian. Ya. Jadi apa yang dalam buku ajar itu sebagai rujukan saja, sebagai patokan saja, sebagai sekedar rambu-rambu saja. Itu bukan sesuatu yang harus dihabiskan dari awal sampai akhir. Ya, lain dengan ketika menyusun buku ajar di tingkat SMA. Ya, berarti buku ajar itu adalah real, ya, real yang dalam arti hampir sebenarnya. Jadi guru menghabiskan dari awal sampai akhir dan memahamkannya untuk siswa. Ini untuk ukuran usia 11 sampai 17. Ini anak-anak SMA, SMP, SMA. Ya, semakin mampu menerima interaksi berbahasaan dan budaya. Ya, masih mampu mencapai level yang lebih tinggi dalam berbahasa. Adanya perkembangan otak dan ingatan yang semakin baik. Tidak terjadi campur aduk antara bahasa yang pertama dan bahasa yang kedua. Jadi anak sudah membedakan gitu. Ini mana bahasa yang bahasa saya dan ini mana bahasa yang saya pelajari. Kemudian sisi negatifnya butuh usaha lebih dari fase sebelumnya dalam belajar bahasa. Kesuksesan tergantung pada hafalan yang sifatnya personal. Ada kemungkinan respon yang minim untuk ingatan. Materi ajar sangat banyak dan saling tumpang tindih. Tumpang tindih. Saling tumpang tindih. Kalau anak kecil ya di MI materi ajarnya nggak banyak. Ya, tapi ketika sudah SMP ya maka materi ajarnya di sekolahan sudah cukup banyak, apalagi SMA. Ya, apalagi nanti kalau sudah kuliah, ya sudah kuliah seperti kita itu sudah mikir macam-macam. Ya tidak hanya kuliah tok, tapi juga mikir kerja, mikir nikah, mikir ini, mikir itu. Nah, gitu. Itu untuk anak-anak. Nah, untuk usia yang dewasa, ya untuk usia dewasa ini orientasi semakin jelas, motivasi juga semakin jelas, ya semangat menjadi lebih besar, semangat lebih besar, kuantitas juga maksimal, ya kuantitas. Nah, negatifnya apa? Tidak ada waktu yang cukup. Nah, bukan waktu yang nggak cukup ya, tapi karena banyak yang harus dikerjakan gitu untuk orang-orang dewasa itu tumpang tindih antara dunia belajar, dunia kerja, ya apalagi yang sudah nikah, ya tambah banyak yang dipikirkan. Nah, buku yang disusun untuk anak itu lebih banyak aktivitas berbahasa yang sifatnya latihan melatih keterampilan. Buku yang disusun untuk dewasa itu lebih banyak untuk mengajarkan analisa bahasa. Makanya belajar bahasa untuk sausia sampean, ya sausia ini itu lebih banyak diajarkan qawaid juga, balaghah juga, ya, dari sisi teori, ya teori sastra maupun teori bahasa. Untuk anak sangat tidak direkomendasikan, ya apalagi semakin kecil anak itu untuk menjelaskan mubtada khobar, fi'il fa'il, maf'ul bihi, hal, tamyiz dan macam-macamnya itu. Jadi semakin kecil itu semakin dihilangi. Ya, jadi semakin kecil usia itu bagaimana agar anak itu bisa mempraktekkan bahasa yang diajarkan. Itu kalau dewasa ya memang ya harus karena dewasa itu tuntutannya itu mesti nanya mengapa dan mengapa. Itu untuk dewasa. Walaupun nggak dijelaskan ya mesti akan bertanya itu. Kita di Ma'had ya di Tamhidi itu mesti nanya lu kenapa Ustadz ini nggak dibaca Fathatain. Nah ini kan dibaca Fathatain. Akhirnya dosen ini bingung ngajari itu bagaimana, terus akhirnya jadi pelajaran qawaid itu nggak benar juga ya cara seperti itu. Mestinya dosennya nggak begitu jawabnya ya. Kalau saya ditanya begitu ya tolong sekarang dipahami saja, dipraktekkan saja, dingerti saja, ini tidak dibaca tanwin. Nanti kalau sudah agak gede sedikit, sudah besar itu akan saya jelaskan. Nah gitu. Ya. Tapi murid dibilangi seperti itu, kadang wah dosen ini gak ngerti, dosen ini gak ngerti, pasti ya alasannya. Ya kadang begitu ya namanya
namanya murid. Nah ini ya, jadi buku kita disusun untuk anak usia berapa. Itu menentukan aktivitas yang ada di dalamnya. Ini. Kemudian berikutnya kecerdasan. Ya, kecerdasan yang kelima. Ya, kecerdasan yang pertama. Apa tadi? Yang pertama motivasi, orientasi, terus kemudian jenis kelamin, terus kemudian usia, yang kelima kecerdasan. Nah ini beberapa arti kecerdasan itu beberapa arti kemampuan untuk berpikir abstrak, kemampuan untuk belajar. Nah ini, buku yang disediakan untuk anak dengan EQ biasa, lingkungan belajar yang sederhana. Nah, itu harus sama bedakan dengan lingkungan belajar yang tingkat tinggi. Nah, ini ya. Jadi jangan dikebiah-uyah itu disamaratakan semuanya. Ya, buku yang saya pelajari di ma'had, nah itu yang akan saya bawa untuk mengajar di kampung. Nah itu boleh, tapi itu loh kembangkan sesuaikan dengan lingkungan sana. Ngerti apa enggak ngerti? Ini mereka itu nyanda apa enggak nyanda, apalagi kalau kecerdasannya berbeda. Nah itu yang harus diperhatikan. Kemudian perbedaan individual, perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, intelijensi, kecakapan. Nah ini semuanya semua termasuk perbedaan ini ras, suku dan ras dalam belajar. Nah itu mempengaruhi itu, mempengaruhi itu. Makanya kenapa dalam menyusun buku ajar itu tidak direkomendasikan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita usahakan dalam menyusun buku ajar itu semuanya berbahasa Arab dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, kecuali mungkin pengantar, nama, terus sampul, tapi isi dari ad-darsul awal ila ad-darsul akhir itu sebaiknya menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena ingin memperhatikan perbedaan individual itu. Kalau kita menyusun buku bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, dan itu ada bahasa Indonesia, maka kita akan sangat yakin buku itu hanya akan dipakai di Indonesia saja. Nggak akan mungkin diekspor ke Malaysia atau ke Timur Tengah, apalagi ke dunia Barat. Nggak akan itu. Karena itu ada bahasa Indonesianya saja. Nah, kenapa Al-Arabiyyah baina yaday Al-Arabiyyah lil alam? Itu disusun dengan bahasa Arab semuanya dari awal sampai akhir ya, karena mereka orientasinya luas, pandangannya luas gitu loh. Karena bukunya tidak hanya ingin digunakan untuk orang Arab tok. Kalau digunakan untuk orang Arab tok itu mesti diberi bahasa amiyah itu di situ. Tapi tidak. Nah, karena mereka orientasinya buku ini harus digunakan oleh manusia-manusia di mana saja. Nah ini landasan psikologis dalam belajar bahasa Arab pada 6 itu. Jadi ketika nanti menyusun buku ajar ini diperhatikan ya landasan-landasan yang sifatnya psikologis itu. Jadi yang dimaksud dengan landasan psikologis ini bukan ilmu psikologi, apalagi psikologi belajar dan psikologi perkembangan, jauh banget dari yang kita maksud. Kemudian berikutnya landasan berikutnya landasan budaya. Ini banyak banget ya landasan, saya sampaikan singkat-singkat saja. Landasan budaya dan sosial, ya sosial budaya ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya. Budaya dalam bahasa Arab disebut thaqafah atau kadang hadoroh. Ya, thaqafah atau hadoroh. Hadoroh itu dari kata hadoroh yakhduru itu, yang artinya sekarang, hadir atau saat ini. Ya. Jadi kata hadoroh itu lebih berorientasi kepada kekinian. Sedangkan kata thaqafah itu dari fa, yang itu makna dasar dari kata fa itu adalah keahlian, kecerdasan. Ini hubungannya dengan pikiran. Kata thaqafah itu.
secara makna ya, keduanya bisa dikatakan sinonim lah, muradif ya, muradif. Tetapi secara makna yang lebih detail ya, kata sakofah itu kepada hal-hal yang sifatnya berupa pikiran. Jadi hasil otak ya. Jadi pemikiran yang sifatnya teori ya, katakanlah gitu, demikian ya kata sakofah. Nah, kata hadoroh itu yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya nyata. Ya, jadi misalnya ya sebuah bangunan kampus ini misalnya, itu sakofahnya adalah bagaimana menuangkan ide dari tidak ada menjadi ada, digambar. Nah, dalam pikiran yang ada dalam pikiran itu kemudian dituangkan dalam bentuk karya arsitek itu ya. Nah, itu sakofahnya. Nah, kemudian hadorohnya yaitu dalam bentuk bangunan yang seperti ini. Itu sakofah dan hadoroh. Ya. Nah, karena itu kata sakofah Islamiyah itu maknanya adalah hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum yang berhubungan dengan keislaman. Ini definisi secara istilah ya, sakofah Islamiyah. Nah, ini ya buku yang ajar yang kita susun itu sebisa mungkin ya, sebisa mungkin dan ini mungkin ya harus berlandaskan ini ya sakofah Islamiyah itu gitu, sakofah Islamiyah itu yakni keyakinan-keyakinan, persepsi, landasan, nilai, bentuk perbuatan yang merupakan pengejawantahan dari Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya. Jadi tidak harus di situ ada tulisan Qur'annya, ada hadisnya, An Abi Hurairah, enggak. Tetapi bagaimana buku ajar yang kita susun itu semuanya mengejawantahkan Al-Quran dan hadis. Gitu. Jadi tidak harus di situ ada tulisan Quran hadisnya. Ya tidak. Ya. Buku ajar yang disusun oleh orang-orang Jerman ya, di Universitas Leipzig ya, di Dirasat Syarqiyah ya, di Fakultas Dirasat Syarqiyah. Jadi di Jerman itu ada namanya Dirasat Syarqiyah, orientalisme ya, gitu ya kalau kita terjemahkan ya. Orientalis itu kalau pandangan kita mesti jelek, negatif, tapi orang barat enggak. Itu belajar ilmu-ilmu ketimuran di dunia barat itu. Nah, di buku bahasa Arab yang mereka susun, yang mereka menyusun buku bahasa Arab namanya Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Itu orang Jerman, tetapi di setiap darsnya itu selalu ada kutipan Quran maupun hadis. Selalu ada itu, ada kutipan Quran dan hadisnya. Itu buku disusun oleh orang Barat. Nah, kalau kita ya tidak maksud kita tidak selalu begitu, tidak harus ada Quran hadisnya, tetapi apa yang ada dalam buku ajar itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ya. Jangan sampai ada gambar wanita nggak berjilbab. Nah, jangan sampai ada mentang-mentang itu buku untuk anak-anak, kemudian di gambar di situ ada anak pipis berdiri. Nah, itu nggak benar seperti itu. Ya. Seperti yang ada dalam Rabiah Lil Nasiin. Nah, itu ada gambar itu pipis sambil berdiri. Nah, itu ini ada ciri-ciri budaya dan ini ya. Nah, ini tema-tema budaya. Di bukunya Rusdi Tuaimah dalam kitab Al-Usus As-Saqafiyah wal Mu'jamiyah, ya, Al-Usus As-Saqafiyah wal Mu'jamiyah, beliau menyusun tema-tema budaya yang dapat digunakan sebagai bahan ajar, bahan atau tema mengajar bahasa Arab. Pada tema-tema ini, bayanat saksiyah, penjelasan profil pribadi. Nah, ini biasanya hubungannya dengan ta'aruf itu ya. Kata-kata ta'aruf. Nah, ini ada juga di K13. Itu ada bayanat saksiyah, asakan, tahiyah, tahiyatun nas, sapaan ya kepada orang, ya profesi, al-amal, waktu faragh, as-safar, al-alaqat ma'al akharin, hari-hari besar umum dan khusus, al-munasabat al-amah wal khassah,
hari-hari tertentu, Idul Fitr, Idul Adha. Kadang kalau di kurikulum Kemenak itu ada al-haflah bi dzikra maulidir rasul, ya, al-haflah bi apa, nah gitu ya. Sakit dan sehat, sehat wal marad, ya. At-tarbiyah wa ta'lim, bidang pendidikan, ya. Pembelajaran ad-dirasah misalnya temanya, atau fil fasl, atau al-afradul madrasah, ya, di kurikulum K13, di pasar, besok. Ya. Jadi di sini tema-tema budaya ini tidak harus semuanya masjid, sholat, 5 waktu, enggak begitu. Sholat tahajud, sholat duha, enggak. Ini semua ya, semua hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Nah, itu loh. Jadi buku yang kita susun, buku bahasa Arab itu artinya Islami itu bukan bahas tentang itu toh, gitu nih ya. Tapi bahasa yang kita inginkan itu adalah bahasa untuk kehidupan. Makanya jangan pernah belajar bahasa Arab hanya untuk memahami Quran hadis. Itu harus ditingkatkan. Tidak boleh hanya begitu, berhenti di situ saja. Harus ditingkatkan lebih. Nah, situasi belajar itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu al-munasabat tadi ya. Al-munasabat, tema-tema budaya itu ya, itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah situasi primer. Al-munasabat al-asasiyah. Ya, kemudian situasi sekunder, al-munasabat as-sunaiyah. Ya, kemudian situasi langka atau al-munasabat al-mustaba'adah. Kemudian kosakata, kosakatanya juga dibagi menjadi 3. Yang satu pertama adalah kosakata primer, yang kedua kosakata sekunder, yang ketiga kosakata yang langka atau al-alfadz al-mustab'adah. Ya, al-alfadz al-asasiyah yang pertama atau al-awwaliyah, yang kedua al-alfadz as-sunaiyah, ya, atau sekunder, ya. Kemudian al-alfadz al-mustab'adah. Nah, dalam bukunya Al-Usus Al-Mu'jamiyah Wasaqafiyah tadi, mana tadi? Nah, ini ada di dalam tema budaya yang jumlahnya 20 ini, Rusdi Ahmad Tuaimah, ya, salah seorang doktor modern ya dalam pembelajaran tokoh, yang bisa dikatakan demikian. Mahasiswa PPA harus tahu itu, Dr. Rusdi Tuaimah itu dia menyusun buku Al-Usus Al-Mu'jamiyah. Cara dia menyusun adalah dengan menggunakan angket. Dia bagikan kepada para mahasiswa yang pada waktu itu di Mesir, bekerja sama dengan Mahmud Kamil An-Naqah. Dia salah seorang dosen di Universitas Al-Azhar. Dia bagikan angket kepada mahasiswa-mahasiswa asing yang sekolah di Mesir. Kemudian ditanyai satu persatu, mereka itu dengan angket itu disuruh menulis tema apa yang Anda butuhkan ketika Anda belajar bahasa Arab. Kemudian masing-masing menulis tema 1, 2, 3, 4, 5, sampai sekian tema. Nah, kemudian angket itu dikumpulkan, kemudian dihitung tema apa yang paling banyak dibutuhkan. Akhirnya disusunlah ini. Ya, disusunlah 20 tema ini. Nah, kemudian di angket selanjutnya beliau menuliskan kosakata apa yang Anda butuhkan. Ya, ketika Anda berbicara dengan orang Arab dengan menggunakan tema-tema yang jumlahnya 20 itu. Akhirnya ditulislah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kosakata yang banyak dimasukkan dalam al-alfadz al-asasiyah. Kosakata yang cukup banyak dimasukkan ke kategori yang kedua, al-alfadz as-sunaiyah. Kemudian yang ditulis hanya oleh 1-2 orang saja ditulis di bagian yang ketiga, al-alfadz al-mustab'adah. Itu beliau lakukan sebelum menulis Alkitab Al-Asasi yang sampai saat ini masih dipakai di Universitas Ummul Qura, di Ma'had Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Itu buku karya beliau yang disusun berdasarkan angket-angket beliau yang dia sebar kepada orang-orang atau kepada para mahasiswa di Mesir saat itu. Nah, ini nanti bisa dipelajari ya semuanya. Ini ada tema-tema penting ya tentang pendidikan dan macam-macam ya, ada 20 tema. Ini semuanya sudah
Saya tulis di sini situasi primernya apa, situasi sekundernya apa, dan situasi yang mungkin jarang ya, digunakan itu apa. Bahkan sampai list kosakata, ya, list kosakata tentang al-bayanat as-saksiyah misalnya, itu apa kosakata penting yang harus ada, dan kosakata yang jarang, ya, jarang dibutuhkan. Ya. Alfat sanawiyah ini kata sayyid, ya, kata sayyid, kata sayyidah itu jarang, ya, jarang digunakan dalam dunia Arab. Ya. Jadi saya juga cukup heran ya kenapa sebagian dari kita begitu kalau nggak mengucapkan kata sayyid ya kepada Rasulullah itu seolah-olah sangat-sangat berdosa gitu ya. Sehingga ketika bersolawat harus wajib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal menurut penyelidikan para dokter ini, kata sayyid itu kata yang cukup jarang digunakan di dunia Arab. Kata sin, ya, sin itu juga jarang. Yang lebih banyak umur. Ya, kata sobi juga jarang. Yang lebih banyak adalah tifl. Ya, tifl dan tifla. Jadi bukan sobi, ya, tapi tiflun dan tifla. Ya, kata maidan, ya, maidan itu juga jarang ya ternyata dipakai. Yang lebih banyak apa? Malah. Nah, ini kita harus paham gitu loh, kosakata apa yang lebih banyak dipakai di dunia Arab sana. Salah satu rujukannya ya buku semacam ini gitu loh. Ya. Untuk mengatakan piring, piring apa bahasa Arabnya? Coba ada yang tahu? Piring bahasa Arabnya? Sahnan. Sohnon. Ada yang lain? Tobakon. Tobakun. Nah, mana yang lebih banyak dipakai di dunia Arab? Tobak atau sohn? Mana? Ayo. Mana yang dipilih? Nah, buku kita. Tobak. Ya, buku kita, buku Indonesia itu mesti lebih banyak menggunakan kata sahn daripada tobak. Saya nggak tahu mengapa. Ini buku-buku yang disusun dengan tidak itu tadi melakukan penelitian ya kepada orang-orang Arab gitu loh. Mereka kalau sampean ke Mesir misalnya atau ke Sudan atau ke Saudi ya, ketika pesen nasi di restoran, mereka nggak akan pernah mengucapkan sohnurus, bukan tobakrus. Nah itu yang sering terucap dari mulut mereka, tobakrus. Nah kalau ada yang bilang sohnurus itu gimana gitu ya mereka. Ini mesti bukan orang kita. Ini sohn, ya, tobak. Nah ini tobak. Nah untuk mengatakan bapak apa? Bapak, ibu. Bapak dan ibu. Walidani. Nah, dalam orang Arab lebih mengatakan walid, bukan abi. Hada walidi, bukan hada abi. Hadihi walidati, bukan hadihi ummi. Gitu loh. Nah, itu didapat dari mana? Ya dari percakapan-percakapan mereka dalam aktivitas berbahasa mereka. Nah, itulah makanya Syekh Rusdi Tuaimah itu melakukan penelitian dulu sebelum menulis buku ajarnya. Nah, itu. Nah, kenapa? Karena walid itu adalah untuk bapak kandung, itu kata walid. Tapi kata ab bisa bapak kandung, bisa bapak tidak kandung. Itu bisa. Itu kata ab. Makanya yang kita diperintahkan dalam Islam itu birrul walidain. Walidain itu siapa? Ya ayah ibu yang menyebabkan Anda lahir ke dunia ini, yang melahirkan itu. Dan bapak yang menyebabkan Anda lahir itu walid. Birrul walidain, bukan birrul abawain. Terus pahami birrul abawain, enggak birrul walidain. Abawain itu bisa jadi orang tua asuh. Itu kata ab. Makanya dalam bahasa Arab tidak ada walid itu jamaknya enggak ada. Hanya sampean saja, kita aja yang nggak ngerti bahasa Arab ya. Ketika berdoa itu ya, Rabbana ghfir lana wali walidina dijamakkan. Nggak ada itu, orang Arab nggak kenal wali walidina. Yang kenal ya wali walidaina.
dua ayah ibu tok itu yang melahirkan kita itu. Kalau sampean mengatakan wali dina, itu artinya ibu Anda berzina dengan banyak bapak. Itu dalam pikiran orang Arab gak akan begitu gitu loh. Nah, ini yang kita harus kita memahami. Makanya nggak sembarang comot kosakata masukkan di situ. Ya kata untuk mengatakan anak, orang Arab mengatakan ibn dan ibnah. Untuk laki-laki ibn, untuk perempuan ibnah. Ada ibni, hadi ibnati. Nah, demikian ya. Nah, ini nanti bisa saya masukkan aja di e-learning, bisa dipelajari kosakata tentang safar ini. Tentang safar itu banyak banget kosakata utamanya. Lalu ada kosakata yang sekunder dan kosakata yang mustabad, yang jauh, ya, alfaz mustabadah. Ini kata hafilah. Kata hafilah itu ternyata ya, dalam dunia Arab jarang dipakai. Betapa kita sangat sering ya mengucapkan kata hafilah itu. Mereka cukup mengatakan apa? Muwasalat. Mada arkabul muwasalat. Ya, muwasalat itu ya hafilah. Kata tram dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian yang ketiga, landasan kebahasaan. Landasan kebahasaan ini saya singkat saja karena ini ada rapat sebenarnya tinggal. Landasan kebahasaan, al-usus al-lughawiyah. Ya, landasan kebahasaan bahwa bahasa itu berasal dari aswat, kemudian dari aswat menyusun mufradat, kemudian dari mufradat menyusun kalimat atau tarakib, kemudian dari tarakib menyusun makna. Nah, filosofi seperti ini itu harus kita tanamkan betul ya dalam pembelajaran bahasa. Ya, artinya kita tidak boleh mengajarkan kosakata terlepas dari makna, mengajarkan tarokib terlepas dari makna, aswat juga demikian, ya terlepas dari makna. Jadi dalam pembelajaran bahasa sangat kita hindari sebenarnya mazhab kita yang sangat sering ya kita lakukan itu sebenarnya mazhab yang sangat tidak recommended. Yaitu apa? Murid diberi kertas isinya kosakata yang harus dihafalkan, kemudian di sampingnya diberi terjemahan makna. Diberi terjemahan makna. Itu bahaya loh. Saya pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dengan cara seperti itu. Ketika saya menjelaskan kata torid, ya torid artinya apa? Mana torid? Jalan. Ya. Jalan. Ketika esok harinya agak lama gitu ya, saya meminta coba buat kata torik dalam kalimat. Akhirnya apa buat? Ana torikun ilal ma'hadi. Ini benar, ini apa yang saya ucapkan ini betul terjadi dalam kehidupan saya sebagai guru gitu. Ana torikun ilal ma'hadi dengan sangat pedenya itu. Waduh, ya bukan begitu. Torik itu artinya jalan, bukan jalan artinya berjalan itu, tapi jalan yang dilalui kendaraan itu loh torik itu. Ya, kalau anatorikun dalam hati ya sama ditabrak mobil, tabrak kendaraan macam-macam. Lalu ada lagi, ya kata fatahah itu kan artinya apa? Buka. Ya, fatahah. Suatu saat saya minta mendengar kata fatahah dengan pede sekali angkat tangan. Saya iya, silakan. Fatahtu sauma fil ma'hadi. Fatahtu sauma fil ma'hadi, saya buka puasa dengan puasa. Itu enggak begitu gitu loh ya, enggak begitu. Ya, ini rekomendasi landasan bahasa itu ini. Landasan bahasa dalam pembelajaran dalam penyusunan buku ajar itu ini.
Satu, harus menggunakan bahasa yang fasih, bukan bahasa amiyah. Ya harus itu. Bahasa fasih yang kita ajarkan, bukan bahasa amiyah. Bahasa amiyah nggak usah kita ajarkan. Walaupun banyak sekarang mulai seruan-seruan itu untuk mengajarkan bahasa amiyah. Lah kalau kita ke Arab nggak ada kita nggak bisa ngomong dengan orang Arab, ya betul memang iya. Kalau zaman ke Arab sana, terus kemudian ke Sudan, mana kayak Mesir, terus bahkan Saudi, ya. Kalau bicara di sana dengan orang Arab, misalnya gini, ya setelah kita selesai melakukan sesuatu, ya Syekh, mubasyarah, itu ditawakan sama orang Arab, kata mubasyarah itu langsung, setelah ini langsung gitu, langsung mubasyarah. Nggak ngerti mubasyarah itu tawali, ya tawali itu alatul, nah itu langsung itu artinya alatul tawali. Jadi kata yang sama pelajari selama di sini mubasyarah itu nggak dipakai di Arab sana, dan masih banyak lagi ya model-model begitu itu. Tapi kita ingat ya, tadi katanya belajar bahasa Arab untuk memahami Quran hadis. Quran hadis nggak ada bahasa amiyahnya ya. Terus kemudian harus mengacu kepada daftar kata, kosakata yang populer. Itu tadi ya. Ini harus tidak sembarang comot. Itu tadi ya, seperti mengajarkan kata sohan tadi itu. Dan ternyata setelah ke dunia Arab sana, sohan tidak dipakai, yang dipakai justru tobak. Ya. Harus selaras dengan penelitian modern, harus konsisten dalam kebenaran, dan tidak ada kesalahan bahasa. Ini nggak boleh ada kesalahan bahasa. Kesalahan harokat, kesalahan imla, itu harus benar-benar, harus nol. Ya, harus nol kesalahan, nggak boleh. Maaf, nggak ada gitu. Ini buku yang diterbitkan, buku yang melalui editing sekian lama, nggak boleh ada salah-salah gitu. Ya. Menggunakan bahasa yang alami, tidak dibuat-buat. Ya. Harus mengajarkan bunyi, ya kan, mengajarkan bunyi bahasa ya sejak semula. Materi harus dengan kata dalam kalimat, bukan dengan hurufnya. Ingat, kata dalam kalimat. Ya, materi harus dimulai dengan kata dalam kalimat. Makanya dalam pembelajaran bahasa ya, yang pertama muncul dalam pembelajaran bahasa itu adalah teks, baik itu khiwar maupun qiraah. Jadi harus berupa teks, bukan pembelajaran kosakata tersendiri yang tidak ada teksnya. Oke, jadi harus kata dalam konteks gitu ya. Kemudian berikutnya memberikan porsi yang cukup untuk intonasi dan penekanan bunyi. Jadi bagaimana mengucapkan kata tanya, kata takjub, kalimat berita biasa, ya. Itu benar-benar dilatih gitu. Nah, satu hal yang sangat membedakan antara bahasa Arab dengan kita adalah koma dan titik. Koma dan titik. Koma dalam bahasa Arab beda dengan bahasa kita. Fasilah. Ya, kayaknya kita sebut fasilah itu ya. Ya, fasilah itu beda dengan kita. Kalau kita pokoknya kata kalimat sudah selesai, titik. Dalam bahasa Arab enggak. Ya, titik itu hanya digunakan ketika sudah tidak ada lagi hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Nah, misalnya gini, zahabtu ilas suq. Summa ishtaraitu al-khadrawat. Itu dalam bahasa Arab sebelum summa itu koma, fasilah, bukan titik. Tapi kan bahasa Indonesia titik. Nah, kita melatih murid untuk bisa melakukan itu. Bagaimana mengucapkan koma dan bagaimana mengucapkan titik. Hanya mengajarkan ungkapan yang populer. Menghindari penggunaan kaidah yang sulit dan jarang digunakan. Kaidah-kaidah bahasa yang sulit itu nggak usah ada dalam buku ajar sampean. Sampai nanti ya ketika menulis, misalnya yang menulis di aliyah ya, aliyah qawaid. Di kelas berapa itu, kelas 3 atau ada yang materi qawaid itu ya. Nah, itu ketika membahas badal itu cukup 3 saja. Tidak perlu badal yang keempat, yaitu badal istimal, badal kul min kul, dan badal apa lagi satunya? Ta'at min kul. Badal yang keempat apa itu namanya? Badal ghalat. Itu tidak perlu ada. Badal ghalat, badal salah.
ya, salah ucap, salah tulis itu nggak ada. Karena apa? Prakteknya nggak ada. Dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada namanya badal qolat. Memberikan perhatian yang cukup terhadap tanda baca, memberikan perhatian terhadap kata-kata yang sifatnya fungsional, yaitu yang berupa huruf jar, ada waktu syarat, ada istifham, ada waktu nafi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tiga landasan ya dalam pengembangan buku ajar atau dalam penulisan buku ajar, yaitu landasan psikologis, kemudian landasan budaya, sosial budaya, dan landasan kebahasaan. Inilah yang kita maksud dengan landasan-landasan yang sampean tulis ya, jelaskan atau dan yang berhubungan dengan penulisan buku ajar. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Tidak ada. Mbak Siti Adina Silmi, ada nggak? Ada, Ustaz. Fauzia. Fauzia. Apriani. Hadir Ustaz. Fadilah Ummu Khalifah. Hadir, Ustaz. Iin Tiasa Fitri. Hadir, Pak. Hasifatur Rahma. Hadir Ustaz. Hajrianti Saharul Izzah. Hadir Pak. Silvia Yulianti. Hadir, Pak. Eka Fitria Widyayani. Eka Fitria. Hadir, Pak. Hajar Ummu Sabiro. Hadir, Pak. Safira Rahmawati. Hadir, Pak. Rofi Ahdul Korne. Hadir, Pak. Nur Aini. Hadir, Pak. Rika Faridatun. Rika. Dini Irma Rahma Dayanti. Maidatur Rahmah. Hadir, Ustaz. Dian Islamiyati. Ustaz. Ulfa Nursima. Asri Ainun. Hadir, Pak. Abdul Baki. Hadir. Hadir, Ustaz. Rafika Aulia. Hadir, Ustaz. Rizkiyah Rosanda. Hadir, Ustaz. Hidayatus Solihah. Hidayatus. Hadir. Sifa Sabrina. Sifa Sabrina. Mufarika Aryani. Hadir. Aldina Damayanti. Hadir, Pak. Dwi Wulansari. Hadir, Pak. Alfi Syafira. Lailatul Maulidah. Hadir, Pak. Nur Fadilah. Hadir, Pak. Destantia Asa. Hadir, Pak. Amelia Husnul Fadilah. Hadir, Amelia. Pak. Nafila Fauzani Salsabila. Hadir, Pak. Azifa Yusrinawati. Hadir, Ustaz. Adi Surya Utama. Hadir, Ustaz. Hadir. Oke, sampai sekian ya kurang lebihnya, semoga kita memahami ya apa yang kita maksud dengan landasan-landasan psikologis, kemudian budaya, dan landasan kebahasaan ya, dalam penyusunan buku ajar bahasa Arab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.